Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Dungeon Meshi. Di sebuah dungeon, terdapat satu kelompok party yang sedang melawan naga api. Walau mereka sudah bekerja sama dengan baik, tetap saja mereka tak bisa melawan. Salah satu pria yang bernama Lois merasa kalau mereka semua sepertinya telah kelelahan dan juga kelaparan. Akibatnya, pergerakan mereka menjadi kurang tajam. Sebelum melawan naga itu, mereka juga telah tersesat karena kesalahan pada peta, terkena perangkap, dan kehilangan bekal mereka untuk 3 hari. Di tengah hayalan Lois, tiba-tiba adiknya yang bernama Valin datang mendorongnya, yang mana ternyata naga itu akan memakannya, tapi kini Valin yang akhirnya dimakan. Ia kemudian menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan mereka dari dalam dungeon. Saat tersadar, anggotanya yang bernama Michelle mengatakan kalau ia tidak menemukan di mana keberadaan Valin. Lois mengatakan kalau Valin telah dimakan oleh naga tersebut. Untuk itu, mereka sebaiknya segera kembali agar bisa menyelamatkannya. Michelle pun memberitahunya kalau itu tidaklah mungkin karena semua perbekalan mereka tertinggal di dalam dungeon. Lalu anggotanya yang bernama Chilku memberitahunya kalau 2 anggota mereka juga sudah mengundurkan diri. Michelle yang kelaparan kemudian menyarankan agar mereka sebaiknya makan terlebih dahulu. Hingga ketika berada di kota, Lois memiliki ide agar mereka keluar saja dari kelompoknya. Ia akan menjual peralatan mereka dan memakai biayanya untuk melakukan persiapan ke dalam dungeon. Mereka berdua pun menolak sebab mereka juga ingin menyelamatkan Valin. Lois akhirnya menyarankan agar mereka mencari makan di dalam dungeon saja, karena menurutnya beberapa monster itu memakan tanaman yang ada di dalam dungeon, sehingga secara logika mereka juga seharusnya bisa memakan monster itu. Saat masuk di dalam, mereka bertemu dengan kelompok yang dikejar oleh monster jamur. Namun Michelle dengan cepat mengalahkannya dan Lois malah mengambil monster jamur itu. Ia ingin agar mereka menjadikan monster jamur itu sebagai makan siang mereka. Lois juga ingin agar mereka mencari bahan lainnya untuk tambahan makanan mereka. Lalu, saat mereka pun sampai di tempat orang-orang beristirahat di dalam dungeon, Lois kemudian mencari kalajengking untuk dijadikan tambahan bahan makanan mereka. Lois pun kini mulai mengolah bahan makanan mereka. Namun ketika mencoba kalajengkingnya, malah ia langsung merasa mual. Seorang pria bernama Cecin lalu datang membantu mereka dan mengolah bahan makanan itu. Ia pun menunjukkan skillnya dalam mempersiapkan makanan dari monster. Hingga ketika telah selesai, Lois dan Chilku yang memakannya merasa kalau makanan itu sangatlah enak. Michelle yang penasaran akhirnya mencobanya juga, dan ketika mencobanya ternyata makanannya memang enak. Setelah selesai, Cecin pun mempertanyakan mereka akan kemana. Lois menjelaskan kalau ia ingin pergi menyelamatkan rekan mereka yang telah dimakan oleh naga merah. Cecin yang mendengar naga merah malah menjadi tertarik. Ia meminta agar Lois mengizinkannya juga untuk bergabung dengan kelompok mereka. Sebab impian dari Cecin adalah untuk memasak naga merah itu. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dan kini sampai di lantai 2 dungeon. Namun karena Michelle mulai kelelahan, membuat Lois memutuskan agar mereka sebaiknya beristirahat sebentar. Akan tetapi sebelum itu, ia ingin agar mereka mencari bahan makanan untuk makan malam mereka. Chilku pun mempertanyakan monster apa saja yang ada di lantai 2. Lois menjelaskan kalau di tempat itu ada kelelawar jumbo, tikus jumbo, bahkan goblin juga. Michelle pun ingin agar mereka sebaiknya tidak memakan monster itu. Cecin kemudian menyarankan agar mereka sebaiknya memakan buah-buahan saja. Namun ketika Michelle melihat buahnya, ternyata itu adalah buah dari monster tanaman. Michelle lalu mencoba untuk menyerang monster itu, tapi ia langsung saja dihentikan oleh Cecin. Sebab Cecin tidak ingin kalau Michelle menghempaskan semuanya. Michelle pun kini harus tertangkap oleh monster itu, sehingga Lois kini harus menyelamatkannya. Setelah itu mereka lalu mengambil buah-buahnya dan Cecin mulai mengolahnya. Hingga saat telah masak, seperti biasa Michelle tak ingin mencobanya. Namun karena penasaran lagi, ia pun memakannya
dan ternyata makanan itu sangatlah enak. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di tempat itu dan melanjutkan perjalanannya pada esok hari. Lalu esoknya, Michelle pun terbangun karena mencium bau makanan. Chilku mengatakan kalau ada kelompok lain yang sedang memasak daging. Michelle yang melihatnya merasa iri dan ingin memakannya juga. Cecil kemudian memberitahu mereka kalau hari ini mereka akan mencari monster yang berlemak. Mereka juga bisa mengambil telurnya karena memiliki banyak nutrisi. Lois pun menyadari kalau monster yang akan mereka buru itu adalah basilik yang berbadan ayam tapi memiliki ekor ular. Setelah itu Cecil kemudian membawa mereka ke sarang basilik untuk mengambil telurnya. Namun ketika sedang mengambil telurnya, tiba-tiba saja basilik datang, yang mana basilik ini sedang mengejar kelompok yang mereka lihat sebelumnya. Basilik yang berhasil melukai kelompok itu kemudian berpindah mengejar Michelle. Hingga Lois lalu datang mengalihkan perhatian basilik agar ekor dan kepalanya bisa terbagi fokusnya. Sehingga ia dan Cecil kini bisa dengan mudah menebas basilik. Salah satu dari kelompok itu ternyata terkena racun basilik, tapi Cecil juga memiliki penawarnya. Cecil pun menyarankan agar orang-orang itu memakan makanannya saja karena penawarannya itu ia juga akan jadikan sebagai bumbu tambahan makanan. Cecil akhirnya mulai mengolah monster itu dan dibantu oleh Lois serta yang lainnya. Hingga ketika telah selesai, rasa monster itu ternyata memang sangat mirip dengan ayam sungguhan. Orang yang terkena racun juga kini telah membaik karena memakan makanan itu. Dan setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Akan tetapi Lois merasa kalau mereka tidak akan mungkin sampai di lantai 3 pada hari itu. Akan tetapi Lois merasa kalau mereka tidak akan mungkin bisa sampai di lantai 3 pada hari itu karena mereka berjalan sangat lambat. Michelle pun merasa kalau mereka berjalan lambat kemungkinan karena dirinya. Lalu Lois menyarankan agar mereka sebaiknya lewat jalan rahasia yang sedikit monster agar lebih cepat. Cecil pun setuju, tapi ia ingin agar mereka sebaiknya mengumpulkan bahan makanan terlebih dahulu. Dan di sekitar mereka juga terdapat banyak tanaman mandake. Michelle kemudian mengajukan diri untuk mengambil sayur mandake, sebab ia sebelumnya telah mempelajari cara mengambilnya dengan benar. Jika mereka salah dalam melakukannya, mandake bisa saja berteriak dan membuat mereka terkena gangguan mental. Untuk itu, mereka akan menggunakan tali dan memberikan umpan agar bisa menariknya dengan aman. Namun Cecil langsung saja mengambil mandake itu dan tidak terjadi apa-apa. Ia menjelaskan mereka tinggal memotong kepala mandake saja sebelum ia berteriak. Michelle yang ingin berguna kemudian mencoba membuktikan teorinya itu. Ia memancing kelelawar jumbo keluar agar bisa menarik mandake. Ia pun berhasil melakukannya, tapi kelelawar jumbo yang membawa mandake itu malah maju mendekatinya. Akibatnya, Michelle kini terkena serangan mental sehingga Lois pun mencoba menyadarkannya. Lois mengatakan agar Michelle melakukan apa yang ia bisa saja. Semakin mereka turun ke lantai terdalam, maka kekuatan sihir Michelle akan semakin berguna. Untuk itu Michelle sebaiknya menyimpan kekuatannya karena mereka nantinya akan berharap kepada sihirnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dan Chilku kini mulai memeriksa jalan mereka. Sebab Chilku sendiri memiliki keahlian membuka kunci dan menemukan jebakan di dalam dungeon. Hingga ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, Chilku pun ingin agar mereka menunggunya sembari ia memeriksa jebakannya. Setelah memeriksanya, ia kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti jalurnya. Namun Cecil malah hanya berjalan dengan santai sehingga membuat beberapa jebakan menjadi aktif. Hal itu pun membuat Chilku kesal sebab ia sudah mencarikan mereka jalur yang aman. Cecil lalu mencoba mencari jebakan lainnya dan menemukan jebakan api. Lagi-lagi hal itu membuat Chilku kesal sebab jebakan api biasanya bersamaan dengan jebakan minyak panas. Cecil yang mendengar minyak panas malah meminta agar Chilku mencari jebakan itu. Karena jika memang ada minyak panas, maka mereka bisa menggunakannya untuk menggoreng. Chilku akhirnya terpaksa mencari jebakan itu dan berhasil menemukannya. Setelah mendapatkan minyaknya,
Cecil kini memutuskan untuk membuat makanan goreng. Ia kemudian menyuruh Chilku untuk memotong kelelawar jumbo itu dengan jebakan. Chilku yang ahli dalam jebakan lalu membawa kelelawar jumbo itu dan memotongnya. Dengan begitu, daging kelelawar tersebut kini bisa diolah lagi oleh Cecil. Setelah itu, Cecil menyuruh Chilku untuk membawa kualinya ke jebakan api sebelumnya, sebab ia ingin mulai menggoreng makanan mereka. Dan setelah makanannya jadi, Lois kini senang karena bisa memakan makanan gorengan di dalam dungeon. Lalu mereka pun kini melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah jalan buntu. Chilku kemudian berusaha mencari jalan keluar menggunakan pedang Lois. Chilku berhasil membuka pintu rahasia dan masuk ke dalam. Namun Lois merasa kalau hiasan dari pedangnya itu kini sudah hilang. Pedangnya itu sebenarnya memiliki kenangan bersama dengan adiknya, yang mana 3 tahun yang lalu ketika ia baru saja menjadi petualang bersama adiknya, mereka masuk ke dalam kelompok pencari emas. Hingga mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak sirah. Akan tetapi hal yang tidak diduga, sirah itu pun bergerak sehingga membuat mereka terkejut. Mereka pun menjadi kocar-kacir, begitu pula dengan Lois yang berusaha melindungi adiknya. Namun sirah tersebut akhirnya berhasil melukainya. Pedang yang dipakai oleh sirah itulah yang diambil oleh Lois untuk ia gunakan. Lois pun mempertanyakan kepada Cecil apakah sirah tersebut bisa dimakan. Menurut Cecil, sirah terbuat dari logam dan tak akan bisa dimakan. Walau bagian dalamnya adalah kulit, tapi akan sulit mengerjakannya. Setelah itu, mereka membuka pintu yang ada di depan dan melihat di dalamnya terdapat banyak sirah. Lois mengatakan agar mereka berlari saja karena ia tidak ingin melawan semua sirahnya. Mereka lalu masuk ke dalam dan bergegas menuju pintu selanjutnya. Akan tetapi para sirah itu malah bangkit dan menyerang mereka. Awalnya, Lois berhasil menghambat dan menyuruh teman-temannya untuk segera pergi. Namun ternyata pintu selanjutnya itu sudah diblokir oleh para sirah sehingga Michelle ingin mereka mundur terlebih dahulu. Saat berada di luar, mereka pun memikirkan bagaimana cara mengalahkan sirahnya. Hingga Lois pun menemukan ide untuk membuat para sirah mengejar mereka, sehingga mereka kini bisa pergi ke pintu selanjutnya dan mencari tahu apa yang dilindungi oleh para sirah itu. Chilku dan yang lainnya ingin agar Lois saja yang pergi ke pintu selanjutnya dan biarkan mereka menjadi umpan, sebab hanya Lois saja yang paling hebat dalam bertarung. Lalu mereka pun mulai menjalankan rencana itu. Saat Chilku dan yang lainnya menjadi umpan, Lois dengan cepat masuk ke pintu selanjutnya. Namun ia terkejut karena di pintu selanjutnya itu terdapat sirah lainnya yang terlihat kuat. Sirah itu kemudian langsung saja menyerang Lois, bahkan pedang dari Lois tidak bisa menahannya. Hingga Lois pun kini menyadari kelemahan dari sirah itu, yang mana sirah tersebut sepertinya melindungi telur yang ada di tamengnya. Ia merasa kalau sirah itu sepertinya adalah makhluk hidup juga dan bukan dikendalikan oleh sihir. Lois kemudian mulai menyerang sirah itu dan mengambil kepalanya. Saat memeriksa isi dari sirahnya, ternyata sirahnya memanglah kosong. Lois pun berpikir sepertinya sirah itu memanglah digerakkan oleh sihir. Tiba-tiba ia menyadari kalau di dalam sirah itu sepertinya ada sesuatu. Dan ketika memeriksa celahnya, ternyata di dalamnya juga ada monster kecil. Lalu Lois membuang kepala sirah itu untuk memastikannya lagi. Dan ketika sirah tersebut mengambil kepalanya, sirah itu pun tak bisa menyentuhnya lagi, sebab monster yang ada di kepala sirahnya sudah dihabisi oleh Lois. Karena sudah mengetahui kelemahan dari sirah itu, Lois pun kini mulai menghabisi monster kecil yang ada di dalamnya. Setelah itu, ia mengambil telurnya dan melemparkannya keluar. Dengan begitu sirah lainnya pun langsung mengikuti telur itu dan Michelle serta yang lainnya kini bisa selamat. Setelah itu Lois pun menjelaskan kepada mereka kalau di sela-sela sirahnya terdapat monster kecil. Dengan saling bergandengan di dalam sirah, membuat mereka berperan sebagai bagian dari otot-otot. Masing-masing dari mereka sebenarnya lemah, namun bila bersatu dan membentuk formasi sirah, mereka dapat bergerak seperti manusia. Lois kemudian menanyakan apakah Cecil bisa memasak monster itu. Cecil mengatakan kalau ia baru pertama kali melihat monster tersebut. Ia bisa memasaknya, tapi belum menjamin rasanya bagaimana. Cecil lalu mulai mengolah monster itu
dan membuat 3 menu dari monster tersebut. Setelah selesai, mereka ingin agar Lois yang mencobanya terlebih dahulu, sebab monster itu bisa saja beracun. Namun ketika memakannya, ternyata monster itu sangat enak dan tidak beracun. Mereka semua akhirnya menikmati makanan tersebut. Lalu setelah selesai makan, Lois mengambil salah satu pedang dan sirah itu. Di dalam pedang itu terdapat monster kecil, tapi Lois tidak memberitahukannya kepada mereka. Mereka pun kini melanjutkan perjalanannya dan kini sampai di lantai ketiga. Lois yang memiliki pendengaran tajam kini memimpin jalan mereka. Ia pun ingin agar mereka menghindari jalan yang ada monster golemnya. Namun Cecil mengatakan kalau ia malah tertarik dengan badan dari golem itu. Untuk itu, ia ingin agar mereka mengikutinya. Yang mana Cecil ternyata membawa ke tempat tinggalnya di dalam dungeon itu. Ia memberikan mereka peralatan berkebun dan setelah itu membawa mereka ke suatu tempat. Cecil lalu membangunkan golem yang ada di tempat itu dan langsung saja menghabisinya. Lois yang melihat Cecil merasa kagum sebab Cecil sangat hebat karena bisa mengetahui di mana inti golemnya. Setelah itu, Cecil menyuruh mereka untuk membantunya mengambil sayuran yang ada di punggung golem. Michelle pun sangat senang melihat sayuran itu karena menurutnya sayurannya sangat segar. Lalu Cecil kini menyiram popok ke punggung golem itu, yang mana kini Michelle menyadari kalau Cecil lah yang menanam sayuran itu di punggung golem. Namun Cecil menjelaskan ia melakukan itu karena hanya pada golem itulah tanaman akan tumbuh segar. Setelah itu Cecil kembali ke tempatnya dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan makanan. Saat makanannya telah jadi, Michelle kini merasa senang sebab baru kali ini ia makan sesuatu yang normal selama berada di dalam dungeon. Akan tetapi ketika telah selesai makan, Cecil meminta untuk keluar sebentar membersihkan toiletnya. Tiba-tiba Michelle mengingat sesuatu tentang pupuk dari Cecil dan bergegas mencari Cecil. Yang mana saat itu Cecil kini sedang membawa kotoran yang ada di toiletnya dan menjadikannya pupuk sayurannya. Lalu setelah itu Cecil mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Karena sayurannya banyak, ia ingin agar mereka pergi ke tempat penukaran barang. Lalu saat sampai di tempat penukaran, pria pemilik tempat itu lalu menanyakan apa yang mereka miliki. Lois menjelaskan kalau mereka mewakili sayurannya. Pria tersebut langsung saja mengusir mereka sebab di tempatnya itu hanya melayani penukaran barang dengan uang. Tiba-tiba pengawal dari seseorang datang dari belakang, yang mana ternyata ras dari orc kini telah menyerang tempat itu. Para orc pun langsung saja menghabisi semua manusia yang ada di tempat tersebut. Lalu orc itu menanyakan mengapa Cecil ada di tempat itu dan apakah Lois juga adalah rekannya. Cecil pun tidak menjawab pertanyaan orc itu dan malah memberitahu mereka kalau orc itu adalah langganan dari sayurannya. Orc tersebut yang bernama Pargas menjelaskan kalau naga merah telah muncul di dekat tempat mereka. Di pemukimannya itu ada juga yang tak bisa bertarung, sehingga hal itulah yang membuat mereka naik ke tingkat atas untuk mencari tempat mengungsi. Pargas kemudian menyuruh para anggotanya untuk mengambil semua barang yang berguna. Pargas juga meminta agar Cecil memberikan hasil panennya, tapi kali ini ia tidak akan melakukan barter dan akan mengambilnya secara paksa walau mereka berteman. Jika Cecil menolaknya, maka ia akan menghabisi mereka semua. Cecil pun akhirnya mau memberikannya, tapi ia memiliki syarat, yang mana ia ingin agar mereka mengizinkannya bermalam di tempatnya selama 1 malam. Pargas pun setuju dan kini membawa mereka ke tempat pengungsiannya. Saat sedang menuju ke tempat pengungsian, Lois menanyakan apakah Cecil memiliki sebuah rencana. Cecil menjelaskan kalau sebelumnya anak buah Pargas mengambil ragi dan juga tepung terigu. Itu artinya ia akan bisa membuatkan mereka roti. Lalu ketika sampai di tempat para orc, Cecil pun meminta agar ia diberikan ragi itu. Para anak buah Pargas kemudian memberikannya dan Cecil kini mulai membuat rotinya. Ia menyuruh mereka untuk membantunya membuat adonannya. Dan setelah adonannya jadi, Pargas yang sedari tadi mengawasi mereka melarang Cecil untuk memakannya.
sebab menurutnya roti itu adalah miliknya karena mereka memakai bahan-bahannya untuk membuatnya. Anak Vargas selalu mengatakan agar membiarkan mereka juga makan sebab mereka lah yang telah membuatnya. Vargas akhirnya menyuruh para anggotanya untuk membawakan bahan makanan lain. Dan setelah makanannya telah jadi, mereka pun kini makan bersama. Lalu Vargas menunjukkan peta kepada Lois dan memberitahukannya lokasi dari naga merah. Ia juga memberikan peta itu karena menurutnya Lois akan membutuhkannya. Setelah itu, mereka akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan lagi perjalanannya. Sementara itu di luar dungeon, seorang pria bernama Keisuke sedang bersama dengan partinya. Saat itu mereka baru saja keluar dari dungeon dan memutuskan untuk makan. Seseorang kemudian datang memberitahu mereka kalau di dalam dungeon kini sedang tidak stabil. Banyak monster yang lebih aktif lagi dari sebelumnya. Untuk itu mereka sebaiknya berhati-hati bila masuk ke dalam dungeon sebab party mereka juga tidak terlalu kuat. Lalu setelah makan, anggota dari Keisuke marah karena Keisuke tidak membalas perkataan orang itu. Namun Keisuke menjelaskan kalau mereka itu tidak perlu membalasnya dan mereka tinggal membuktikannya saja kalau party mereka adalah party yang kuat. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera mengumpulkan perbekalan dan kembali masuk ke dalam dungeon. Keisuke dan partinya kemudian pergi ke toko perbekalan dan meminta agar mereka disiapkan perbekalan untuk 1 bulan. Setelah itu mereka lalu masuk ke dalam dungeon. Hingga ketika telah di dalam dungeon, mereka pun bertemu dengan zombie. Setelah mengalahkannya, salah satu anggota Keisuke mengambil kotak yang ada pada zombie itu. Ketika membukanya, ternyata isinya adalah emas dan perhiasan. Keisuke pun senang karena mereka kini bisa mendapatkan uang banyak dengan menjual harta tersebut. Untuk itu mereka sebaiknya kembali ke permukaan terlebih dahulu. Di sisi lain, Lois dan partinya yang sedang berjalan kini menemukan kelompok Keisuke yang terkapar. Lois pun ingin agar mereka memindahkan Keisuke dan partinya itu ke pinggir, agar nantinya ketika pengumpul mayat datang, mereka bisa ditemukan. Lalu ketika Chilku akan mengambil koin emasnya, tiba-tiba monster yang ada di pedang Lois bergerak. Monster itu pun ingin agar Lois mengeluarkan pedangnya. Saat Lois menarik pedangnya, tiba-tiba saja koin itu berubah menjadi serangga. Begitu pula dengan harta lainnya yang kini berubah menjadi serangga. Untungnya dengan sihir pelumpuhan Michelle, para serangga itu akhirnya bisa dikalahkan. Setelah itu Cecil mulai memisahkan mana serangga harta dan mana harta yang asli. Lalu ketika telah memisahkannya, Cecil pun langsung saja memasaknya. Seperti biasa, Chilku dan Michelle merasa canggung untuk memakan serangga harta. Namun saat memakannya, mereka malah ketagihan dan menghabiskannya. Lalu ketika melanjutkan perjalanan, Michelle tiba-tiba merasa kedinginan. Saat melihat ke atas, beberapa arwah kini sedang berkumpul. Michelle kemudian memberitahu mereka untuk bergegas pergi, sebab ia merasa sepertinya ada yang sedang mengikuti mereka. Namun tiba-tiba saja makanan dari Lois terjatuh. Saat akan mengambilnya, salah satu arwah itu malah menangkapnya. Untungnya Michelle datang membantunya sehingga Lois masih selamat. Michelle lalu menyuruh Lois untuk bergegas pergi dari tempat itu. Dan kini semua arwah itu mulai mengikuti mereka karena mendengar kegaduhan yang terjadi. Mereka pun berpikir seandainya sekarang ada Valin, pasti para arwah itu bisa cepat dimusnahkan. Sebab Valin sangat hebat menggunakan sihir sucinya. Michelle yang merupakan seorang penyihir juga kini berniat akan melawan para arwah itu. Akan tetapi Chilku menolaknya sebab ia tidak ingin bila Michelle meledakkan para arwah itu. Mereka lalu menemukan sebuah pintu dan turun ke bawah. Saat berada di bawah tangga, Cecil kini mulai meracik air sucinya. Ia meraciknya dengan mencampurkan beberapa bahan. Ketika air sucinya telah selesai, para arwah itu juga kini telah menemukan mereka. Cecil lalu bergegas mengikat air sucinya agar bisa menggunakannya. Sementara Lois dan yang lainnya mulai tak sadarkan diri karena disentuh oleh para arwah itu. Lois yang tersadar kemudian melihat Cecil yang sedang menghabisi para arwah itu dengan racikan air sucinya. Lois kini mengerti bahwa mereka sepertinya terlalu berharap kepada Valin. Karena sekarang hanya tinggal mereka, seharusnya mereka juga harus mengatasinya dengan kemampuan mereka sendiri. Lois akhirnya meminta agar ia saja yang menggantikan Cecil
untuk menghabisi para arwahnya. Lalu setelah selesai, Cecil memeriksa air sucinya yang kini telah membeku. Ketika membuka toplesnya, ia merasa kalau air sucinya yang membeku itu terasa nikmat. Mereka pun akhirnya memakan air suci itu yang ternyata sangat enak dan terasa segar bagi Michelle. Lalu setelah Lois dan partinya pergi, Keisuke kini telah sadar. Ia dan partinya disembuhkan oleh para pengumpul mayat. Keisuke pun mempertanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Para pengumpul mayat itu mengatakan kalau mereka juga tidak mengetahuinya karena ketika mereka datang, Keisuke sudah terkapar di pinggir. Mereka pun melihat kalau harta mereka juga telah hilang dan di tangan mereka terdapat sehelai rambut. Salah satu anggota Keisuke kemudian mencoba menyium aromanya dan mengetahui itu adalah rambut elf. Menurutnya, beberapa orang sepertinya telah singgah ketika mereka telah diserang. Kemungkinan orang-orang itulah yang mengambil harta mereka. Keisuke dan anggotanya lalu bergegas mengejar orang-orang itu, yang mana orang yang mereka maksud itu adalah Lois dan partinya. Sementara itu Lois kini sampai di sebuah danau di lantai 4. Cecil lalu menanyakan bagaimana mereka biasanya melewati danau itu. Michelle mengatakan kalau mereka melewatinya dengan sihir dan berjalan di atas air. Lois kini menangkap Cecil agar Cecil mau diberikan sihir mengapung di atas air. Namun anehnya, ketika Cecil berjalan, ia malah tidak terapung. Setelah memeriksanya, ternyata rambut Cecil penuh dengan minyak monster dan juga darahnya. Michelle pun mengatakan agar Cecil harus membersihkan rambutnya itu agar sihirnya bisa bekerja. Cecil kini menolak untuk memakai sihir dan memilih untuk memakai caranya sendiri. Ia kemudian memanggil monster yang ada di dalam air menggunakan cangkang kepiting. Monster kuda air akhirnya muncul sehingga membuat mereka terkejut. Lois ingin agar mereka menghabisi monster itu karena menurutnya semua monster itu pasti jahat. Namun Cecil menolaknya sebab selama ini ia selalu bersama kuda itu menyeberangi danaunya. Dan ia juga lebih percaya kepada monster itu daripada Lois yang baru ia temui. Lalu ketika Cecil akan menyeberangi danau itu, monster tersebut malah membawanya masuk ke air. Lois kemudian dengan cepat terjun ke air untuk membawa kembali Cecil ke atas. Cecil sebenarnya terkejut melihat monster itu menyerangnya karena selama ini ia tidak seperti itu. Dengan terpaksa, Cecil akhirnya menghabisi monster tersebut. Setelah itu, Cecil kini mengambil daging monster itu untuk bahan makanan mereka. Michelle lalu datang meminta lemak dari monster itu karena ia ingin membuat sesuatu. Sementara itu Lois dan Chilku melihat ada sesuatu yang mengambang di atas air. Ketika pergi memeriksanya, ternyata itu adalah kelompok Keisuke yang sebelumnya mereka tolong. Saat memeriksa semua anggotanya, Chilku menemukan adanya ikan duyung. Ia kini mengerti kalau Keisuke dan kelompoknya pasti telah diserang oleh ikan duyung. Setelah itu, Michelle datang menemui Cecil dan memberikannya sabun yang sudah ia racik. Ia ingin agar Cecil segera menggunakan sabunnya itu agar rambutnya bisa bersih. Setelah membersihkan rambutnya, Michelle lalu merapalkan kembali sihirnya. Dan kini, Cecil pun bisa berjalan kembali ke atas air. Namun ketika akan melewati danau itu, mereka tiba-tiba saja diserang oleh ikan terbang. Michelle yang kesal akhirnya menggunakan sihirnya untuk menghabisi semua ikannya. Akan tetapi akibatnya dari perbuatan Michelle itu, kini monster yang ada di bawah air mulai naik. Lois ingin agar mereka memancingnya sehingga Michelle bisa menyerang dengan sihirnya. Akan tetapi saat bisa menyerangnya, ternyata sihirnya itu sama sekali tidak mempan. Hingga Cecil kini memiliki sebuah ide untuk menghabisi monsternya. Cecil lalu mengambil senjata ikan duyung dan mendekati Michelle. Cecil ingin agar Michelle menggunakan sihirnya dan ia yang akan menghabisi monsternya. Michelle akhirnya menggunakan sihir mengapungnya kepada monster itu. Cecil yang sudah mengetahui kelemahannya langsung saja menghabisinya. Setelah menghabisi monsternya, Cecil menemukan adanya parasit di tubuh monster itu. Lois pun ingin agar mereka memakan parasit tersebut. Dengan senang hati, Cecil langsung saja mengolah parasit itu. Lois yang membantu Cecil malah mencoba memakan parasit itu walau masih mentah. Setelah selesai dimasak, Cecil kemudian menghidangkan kepada mereka.
Lois pun memberitahu mereka kalau sebelumnya ia telah makan mentah parasit itu dan rasanya sangat amis. Lalu ketika telah menghabiskan makanannya, tiba-tiba saja Lois merasakan sakit di perutnya. Cecil merasa kalau Lois pasti sudah terkena parasit itu karena sebelumnya memakannya mentah. Untuk itu, sebaiknya Lois beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu parasitnya mati. Esoknya saat terbangun, mereka pun langsung memeriksa keadaan Lois, yang mana menurut Cecil, kalau keracunan makanan Lois sepertinya mulai meredah. Chilko juga ingin agar mereka membiarkan Lois beristirahat banyak lagi, karena semalam ia melihat Lois yang kesulitan untuk tidur. Lalu Michelle pun mengingat masa-masa ketika ia masih bersekolah dan mempelajari ilmu sihir. Ia sebenarnya dijuluki sebagai orang yang jenius ketika bersekolah. Di hari pertamanya bersekolah, ia sudah diangkat menjadi asisten pengajar karena kejeniusannya. Dan ia juga dipastikan akan menjadi penyihir kerajaan. Namun suatu hari ketika sedang mengikuti pelajaran, pemikiran Michelle dan hidupnya pun mulai berubah. Yang mana Michelle melihat salah satu murid yang bisa memanfaatkan roh, dan murid tersebut ternyata adalah Valin. Michelle pun meminta agar Valin memberitahunya bagaimana cara ia memanfaatkan roh. Akan tetapi, Valin mengatakan kalau itu semua ia dapatkan dari dungeon asli. Valin akhirnya mengajak Michelle ke sebuah dungeon, yang mana Michelle kini menyadari kalau ia hanya hebat dalam sihir saja. Tapi mengenai pengetahuan tentang dungeon, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Mulai dari sinilah, Valin dan Michelle akhirnya berteman. Kembali di masa sekarang, Michelle memberitahu Cecil agar tidak tinggal lagi di dalam dungeon, sebab dungeon itu sangatlah sulit diprediksi, apalagi sirkulasi energi sihir di dalamnya sangat besar. Lalu Chilko pun mulai merencanakan rute mereka selanjutnya. Ia memperhitungkan waktu mereka akan bertemu naga merah itu adalah 2 hari perjalanan lagi. Untuk itu mereka juga perlu 2 kali lagi berkemah. Ia ingin ketika lilin mereka mati, maka mereka harus membangunkan Lois dan melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, Michelle ingin membasuh badannya. Chilko dan Cecil yang akan keluar dihentikan oleh Michelle, sebab Michelle juga tak akan membuka pakaiannya. Lalu setelah membasuh badannya, Michelle melihat kalau air panasnya masih banyak. Ia kemudian berinisiatif untuk membuang air panas itu ke danau. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah gelembung pun muncul, dan gelembung itu langsung saja menyerangnya. Michelle yang mencoba melawannya kini terjatuh ke dalam air. Untungnya sihir mengapungnya masih aktif sehingga ia bisa berada di atas air. Chilko mengatakan kalau mereka harus melawan gelembung itu dengan api. Namun saat ini mereka sama sekali tidak memiliki api, sehingga Chilko ingin agar Michelle harus bisa melawannya sendirian. Michelle pun akhirnya menggunakan sihir apinya. Kegaduhan itu kini membuat Lois juga terbangun. Ia kemudian menyuruh Michelle untuk segera naik ke atas. Akan tetapi, tiba-tiba saja Michelle terkena serangan di kakinya. Karena tak bisa berjalan dengan kakinya yang terluka, Michelle pun mulai mengamati sekitarnya dan menyerang gelembung air yang muncul. Namun ia kembali lagi terkena serangan di punggungnya sehingga membuatnya semakin sulit bergerak. Sementara itu Cecil masih berusaha membuat api, tapi menurut Lois, mereka sepertinya tidak akan sempat. Lalu Michelle pun berinisiatif dengan membuat ledakan agar bisa melemparkan dirinya kepada mereka. Untungnya, Lois dan yang lainnya berhasil menangkapnya. Akan tetapi gelembung air itu semakin besar, sehingga Lois ingin agar mereka masuk kembali ke dalam. Saat masuk ke dalam, Michelle mengatakan kalau lukanya sudah tertutup. Hanya saja, ia terlalu banyak kehabisan darah dan juga energi sihir. Lois pun ingin agar Michelle sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Chilko kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang, sebab mereka tidak mungkin membawa penyihir yang kehabisan energi sihir. Apalagi mereka juga tidak bisa menyeberangi danau itu tanpa memakai sihir Michelle. Lois pun ingin agar mereka menunggu petualangan lewat dan meminta mereka untuk menyembuhkan Michelle. Sebagai imbalannya nanti, mereka akan memberikan para petualang itu makanan yang enak. Lois dan Cecil lalu mulai mengolah daging kuda air sebelumnya, sebab daging itu memiliki kandungan besi yang tinggi yang bisa memulihkan tenaga Michelle. Dan benar saja, setelah makan kini Michelle mulai membaik. Namun mereka harus masih menunggu agar energi sihir Michelle pulih. Dari atas mereka, beberapa petualang akhirnya mencium aroma makanan mereka. Ketika para petualang itu mendekati kelompok Lois,
Salah satu petualang terkejut sebab ia dulunya adalah mantan anggota kelompok Lois yang bernama Mari. おいやっぱりライオスじゃねえかよ久しぶりつっても一緒 Mari kemudian menghampiri mereka dan memperkenalkan kelompok barunya, yaitu pasutri tua bernama Tama dan Tami, serta saudara kembar bernama Kakak dan Kiki. Lois pun langsung saja menanyakan apakah mereka memiliki seorang penyembuh yang bisa membantu menyembuhkan Michelle, dan imbalannya akan ia berikan makanan enak mereka. Namun Tama menolaknya sebab menjadi dermawan di dalam dungeon itu hanya akan menghambat mereka. Lois juga memberitahu mereka kalau mereka tidak akan bisa pergi karena ada monster air. Akan tetapi Tama mengatakan kalau rasnya itu sangat bersahabat dengan roh air, sehingga itu tidaklah masalah bagi mereka. Ketika menemui roh air itu, Tama tidak bisa mengalahkannya sehingga Mari harus tewas. Untungnya setelah masuk ke dalam, Mari bisa dihidupkan kembali melalui sihir pembangkitan Tama. このクソじじいいつも私 Lalu Tama pun meminta kepada Lois untuk membantunya dalam pengawalan, sebab ia datang ke sini untuk menyelidiki lingkaran sihir yang ada di daerah itu. Karena Mari kurang dapat diandalkan, untuk itulah ia ingin agar Lois dan Cecil membantunya. Lois pun setuju asalkan Tama harus mengobati Michelle. Mereka kemudian turun ke bawah untuk mencari jejak lingkaran sihir. Saat menemukan adanya sebuah tulisan, Tama menyuruh mereka untuk membersihkannya. Namun ketika sedang membersihkannya, Lois merasakan adanya seekor monster. Tama pun menanyakan dari mana Lois bisa mengetahuinya. Lois mengatakan kalau ia merasakannya dari instingnya. Lalu Tama kemudian menyuruh Kiki untuk menembaknya dengan busurnya. Tiba-tiba dari atas kepala mereka muncul tentakel yang menangkap Kiki. Tama pun meminta agar Lois segera menyelamatkannya dan ia tidak perlu takut mati karena ia akan membangkitkan mereka. Lois akhirnya menjadi umpan dan menyuruh Cecil serta Mari untuk membereskan sisanya. Dengan memakai helm Cecil, Lois kemudian membuat dirinya ditangkap. Ia lalu mengambil busur Kiki dan Cecil langsung mengambilnya juga serta memberikannya kepada Mari. Dengan begitu, Mari pun berhasil menghabisi monsternya dengan satu tembakan. 振りやがって Setelah itu Tama kemudian menyembuhkan Kiki dan juga menyembuhkan luka dari Michelle. Setelah sembuh, mereka lalu menanyakan bagaimana bisa Michelle membuat marah roh air. Michelle menjelaskan bahwa ia hanya membuang air panas sisanya ke danau itu. Ia pun juga menanyakan apakah ada cara menenangkan roh tanpa menggunakan sihir. Tama mengatakan kalau rentang hidup roh itu selama 1 minggu, jadi mereka hanya perlu menunggu selama 1 minggu saja. Untuk itu ia dan kelompoknya juga akan kembali ke permukaan. Dan setelah roh air tenang, mereka akan datang lagi. Lois kemudian meminta agar Michelle ikut saja bersama mereka kembali ke permukaan. Sebab Michelle sekarang kekurangan energi sihir dan itu sama saja seperti kekurangan darah. Michelle pun ingin agar ia tetap ikut sebab ia merasa tubuhnya masih bugar. Namun Lois tetap menolaknya sebab kelihatan dari tongkat sihirnya sudah tidak memiliki energi sihir. 後で聞くね。何笑ってるの？ Michelle akhirnya meminta agar Mari ikut bersama Lois sebab Mari juga sudah pernah melawan naga. Akan tetapi Cilku menolak bila Mari harus ikut bersama mereka. Ia menjelaskan kalau komunitas petualang itu sempit sehingga rumor akan cepat menyebar. Mari sekarang sedang kekurangan uang. Jika ia kembali ke kelompok lamanya demi uang, maka rumor mengenai Mari yang melakukan apa saja demi uang pasti akan menyebar. Michelle yang tak ingin menyerah akhirnya mendapatkan ide untuk menangkap roh air itu dan meminumnya. Roh air itu memiliki banyak energi sihir. Jika ia meminumnya, pastinya energi sihirnya juga akan pulih. Lois dan Cecil lalu bekerja sama untuk menangkap roh airnya. Namun menurut Mary, Lois pasti tak akan bisa menahannya. Ketika mereka akan menangkapnya, ternyata memang benar Lois tak bisa menahan serangan itu. Untungnya Mary datang membantu dan menggantikan Lois. Dengan begitu mereka bisa menangkapnya dan memasaknya. Cecil pun menyarankan untuk memasak saja di air itu agar penyerapan airnya lebih cepat. Mereka lalu menyiapkan bahannya dan mulai memasaknya. Lalu setelah memakannya, energi sihir dari Michelle kini telah kembali lagi. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya, sementara Tama dan kelompoknya kembali lagi ke permukaan. Hingga tak lama kemudian, Lois dan kelompoknya akhirnya sampai di tangga untuk menuju ke lantai 5.
Mereka pun ragu untuk melewati tangga itu sebab tangganya penuh dengan tentakel. Namun karena tidak ingin membuang waktu, Lois pun memilih menerobosnya. Ketika sedang memotong tentakelnya, tiba-tiba saja katak raksasa muncul dan mengambil pedang Lois. Michelle pun berusaha membantu Lois, tapi tongkat sihirnya juga diambil. Lalu katak tersebut kini berusaha mengambil senjata dari Cécine. Untungnya Lois dan Michelle membantu Cécine untuk menahan kataknya. Chilku pun sadar kalau katak itu sepertinya tidak terpengaruh oleh tentakelnya. Ia kemudian mengupas kulit kataknya dan melapisinya di tangannya. Dengan begitu, ia kini bisa mendekati monster tanaman yang ada di dinding untuk mengeluarkan jebakan. Setelah mengalahkan kataknya, Lois dan yang lainnya lalu mengupas kulit kataknya. Lois kemudian menjahitnya dan membuatkan mereka jaket. Mereka pun memakainya dan kini bisa dengan aman melewatinya. Saat sampai di lantai bawah, Michelle dan Lois akhirnya menemukan senjatanya. Namun mereka juga kini telah sampai di lantai 5. Lois yang melihat keadaan di lantai 5 sangat berantakan, kini meyakini kalau para orc itu memang berlari dengan terburu-buru. Ia yakin pastinya di lantai itu ada naga merah dan untuk itu mereka sebaiknya bersiap-siap. Lalu ketika Michelle mencoba membuka jaket kulitnya, ternyata jaketnya itu tidak bisa dilepas. Lois pun berpikir itu disebabkan karena mereka tidak membersihkan darahnya saat memakainya. Michelle pun kesal sebab mereka kini harus melawan naga merah dengan berpakaian seperti itu. Di sisi lain, Tama dan kelompoknya kini telah sampai di rumahnya menggunakan sihir teleportasinya. Akan tetapi Mari langsung saja menggigil kesakitan akibat efek dari sihir pembangkitan Tama. Tama pun menyuruh Kiki untuk membawa Mari beristirahat sementara ia akan pergi menemui penguasa pulau. Saat menemui penguasa pulau, Tama mengatakan kalau ia belum menemukan rahasia dari dungeon itu. Ia sekarang masih butuh waktu, begitu pula dengan para petualang lainnya. Penguasa itu mengatakan kalau ia sebenarnya baru saja mendapatkan surat dari para elf yang ada di bagian selatan. Isi suratnya mengatakan kalau mereka meminta dungeon itu karena dungeon tersebut adalah warisan mereka. Tama pun melarang penguasa untuk menyetujuinya sebab mereka terlebih dahulu harus mengetahui rahasia dungeon itu, yaitu rahasia mengapa orang-orang yang mati di dalam dungeon masih bisa dihidupkan kembali. Jika memang itu adalah sihir, maka sihir itu lebih berharga daripada dungeonnya. Sementara itu Mari yang telah sadar lalu meminta Kiki untuk mengantarkannya ke suatu tempat yang mana ia ingin diantar ke kuil yang ada di dalam dungeon. Saat sampai di kuilnya, Mari ternyata ingin memeriksa jika mayat dari Valin sudah ada. Namun penjaga kuilnya mengatakan kalau mayatnya itu tidak ada di tempatnya. Di sisi lain, Lois dan kelompoknya kini telah berhasil melepaskan kulit kataknya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Hingga mereka menemukan beberapa orc yang terkena luka bakar. Menurut Lois, itu adalah bekas dari naga merah dan bekasnya itu masih baru. Sepertinya naga api masih ada di sekitaran tempat itu. Michelle pun mempertanyakan apakah mereka bisa menang melawannya. Sebab sewaktu kelompok mereka masih lengkap, mereka juga sudah kesulitan, apalagi sekarang. Lois mengatakan sebaiknya mereka mencari cara terlebih dahulu karena menurutnya pasti ada cara untuk mengalahkan naga itu. Lalu, Lois akhirnya menemukan sebuah ide untuk menghabisi naga tersebut, yang mana ia ingin agar mereka memancing naga itu agar melewati jembatan yang ada. Dengan begitu, naga tersebut akan tertimbun reruntuhan jembatan sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya. Michelle pun setuju dengan ide dari Lois dan ia juga kini yakin kalau mereka bisa mengalahkannya. Mereka akhirnya berkeliling ke tempat itu untuk mencari rute yang tepat. Hingga setelah melihat semua jembatan, mereka pun kini mendapatkan rutenya. Ketika pergi menemui Cécine, ternyata ia sudah membuatkan mereka makanan. Lois pun senang dan ingin agar mereka harus kenyang. Karena terakhir kali mereka melawan naga itu, mereka sedang kelaparan. Lalu ketika sedang makan, tiba-tiba saja tanahnya bergetar, yang mana itu ternyata adalah naga merah. Mereka pun kini mulai bersiap-siap dan menjalankan rencana untuk mengalahkan naga merahnya. Lois, Chilku dan Cécine lalu memancing naga itu agar mengarah kepada mereka. Naga merah yang melihat mereka kini mulai mengikuti mereka.
hingga mereka pun sampai di tempat untuk memancing naga itu mengeluarkan napas apinya. Saat naga itu mengeluarkan napas apinya, mereka pun berusaha menahannya dengan wajan dari Cecin. Namun ternyata napas api itu sangatlah panas, sehingga mereka akhirnya bergegas melarikan diri lagi. Naga itu pun terus menyerang mereka yang sedang menuju ke tempat Michelle. Sementara itu, Michelle yang sedang menunggu merasa terkejut sebab naga itu datang dengan cepat. Walau tidak sesuai dengan rencana mereka, Michelle pun langsung saja menghancurkan jembatannya dan berhasil mengenai naga tersebut yang akan lewat. Akan tetapi naga itu ternyata masih baik-baik saja. Ia pun keluar dari reruntuhan itu dan mulai mencari mereka. Lois pun menyuruh Chilku untuk diam karena naga itu tidak melihat mereka. Namun monster yang ada di pedang Lois malah ketakutan sehingga membuat pedang Lois terlempar. Hal itu pun membuat Lois kesal, padahal ia sedikit lagi bisa menghunuskan pedangnya. Karena sudah ketahuan, mereka kemudian melarikan diri lagi. Michelle pun berusaha membantu mereka dengan sihirnya, tapi tetap saja sihirnya tidak mempan. Cecin kemudian menyerang dengan kapaknya yang malah membuat kapaknya hancur. Cecin lalu memberikan Lois pisaunya karena pisaunya itu terbuat dari besi yang kuat. Ketika Lois menusukkan pisaunya, malah membuat naga itu semakin marah dan memojokkan mereka. Cecin kini memutuskan untuk memancing naga itu sebab menurutnya mereka harus mengambil resiko dalam melawan naga itu karena jika tidak, mereka tidak akan bisa menang. Cecin kemudian berlari untuk mengambil pedang Lois, tapi ia langsung saja tertangkap. Chilku akhirnya maju untuk membantu Cecin dengan mencabut pisau itu, dan ia pun melemparkan pisau itu hingga mengenai mata dari naga tersebut. Cecin yang masih bisa bangkit lalu mengambil pedang Lois dan melemparkannya. Lois yang kini telah mendapatkan pedangnya kemudian bergegas naik ke atas dan bertemu dengan Michelle. Lois memberitahu Michelle kalau rencana mereka semuanya telah gagal. Ia ingin agar Michelle membuat ledakan sehingga ia bisa sampai ke leher naga itu. Karena tak ada cara lain lagi, Michelle pun membuat ledakan sehingga Lois kini berada di kepala naganya. Naga itu pun terus mengamuk dan menghantam Lois ke tembok. Lois yang tidak ingin jatuh akhirnya sengaja membuat kakinya digigit. Dengan begitu, ia bisa menyerang leher naga itu yang merupakan kelemahannya. Lois pun akhirnya berhasil mengalahkan naganya walau kakinya juga harus putus. Saat terbangun, Lois melihat kalau Michelle sudah menghentikan pendarahannya. Michelle pun ingin agar Lois beristirahat sembari ia akan mencari Chilku dan Cecin. Michelle pun berhasil menemukan mereka yang berada di bawah puing-puing. Ia kemudian menyembuhkan Chilku yang telah terluka. Namun setelah sembuh, Chilku malah kesakitan. Yang mana itu ternyata adalah efek dari sihir penyembuhan yang membuat lukanya sembuh dengan cepat. Cecin yang melihatnya pun merasa takut dan meminta agar Michelle tidak usah menyembuhkannya. Akan tetapi Michelle menolaknya karena jika tidak disembuhkan, maka Cecin akan sembuh dalam 1 bulan. Setelah itu Michelle kemudian menyambungkan kembali kaki Lois dengan sihirnya. Dan saat semua telah sembuh, mereka pun kini mulai melubangi perut naga itu. Lois berniat mencari lambung dari naga tersebut untuk mencari Valin. Karena mereka hanya menggunakan pisau dan daging naga itu yang keras membuat mereka kesulitan untuk mencapainya. Hingga setelah lama mencarinya, mereka akhirnya menemukan lambungnya. Lois kemudian menariknya keluar dan melubangi lambungnya. Akan tetapi mereka terkejut karena isi lambungnya itu kosong. Lois kemudian menyuruh mereka untuk memeriksa di ususnya. Namun tetap saja ususnya juga itu kosong. Mereka pun berpikir sepertinya Valin sudah dicerna sebab naga itu terus bergerak sehingga mempercepat pencernaannya. Lois kemudian berpikir sebuah kantong pembuangan yang biasa ada pada naga. Ketika memeriksa kantong itu, ia pun menemukan tulang belulang dari manusia dan binatang. Lois dan Michelle kini yakin kalau tengkorak manusia itu adalah milik Valin, sebab tengkoraknya itu memiliki rambut seperti Valin. Lois kemudian mengumpulkan semua tulang itu dan berencana akan membawanya ke tempat pembangkitan. Namun Michelle tidak memperbolehkannya sebab ikatan roh dan jasadnya telah melemah. Semakin besar kerusakan jasadnya, rohnya juga akan lebih mudah terlepas. Penyebab kegagalan untuk melakukan sihir pembangkitan adalah karena rohnya sudah terlepas atau karena jasadnya tidak diperbaiki dengan sempurna. Untuk itu mereka sebaiknya membawa dukun pembangkit ke tempat itu saja. Selain itu,
melakukan pembangkitan juga membutuhkan kalori 2 kali lipat untuk menggantikan bagian jasad yang hilang. Sehingga mereka perlu juga membawa banyak daging segar ke tempat itu. 蘇生術師を連れてきて Akan tetapi Michelle mengatakan kalau itu tidaklah masalah karena sekarang mereka memiliki banyak daging naga yang segar. Michelle pun memberitahu mereka kalau keahliannya sebenarnya adalah sihir kuno yang kini telah dianggap haram. Sehingga ia sekarang memiliki sihir kuno yang bisa membangkitkan orang. Cecil dan Chilku melarangnya sebab sihir kuno itu adalah ilmu hitam. Namun bagi Michelle, dalam sihir itu tidak ada yang namanya baik atau jahat. Semua itu tergantung dari cara penggunaannya. Lois pun sama sekali tidak ragu dan menyuruh Michelle untuk membangkitkan Valin kembali. Michelle kemudian ingin agar mereka membantunya menyusun tulang dari Valin. Sebab dalam tumpukan tulang itu terdapat juga tulang binatang sehingga mereka harus memisahkannya. Setelah berhasil menyusunnya, Valin mulai melakukan sihir pembangkitannya. Dan ketika melakukannya, suasana pun menjadi mencekam sehingga membuat mereka semua merinding dan ketakutan. Saat Michelle selesai merapalkan sihirnya, ia langsung saja pingsan. Lois kemudian bergegas memeriksa Valin dan ternyata Valin telah berhasil dibangkitkan kembali. Michelle yang telah sadar kembali kini sangat senang karena melihat Valin yang telah hidup lagi. Namun karena Valin yang kelaparan, membuat Lois memutuskan agar mereka makan terlebih dahulu. Lalu ketika berada di dalam rumah, Lois mempertanyakan di mana keberadaan Cecil. Valin yang sudah membersihkan tubuhnya kemudian mengatakan kalau ia sebelumnya melihat Cecil membawa kayu dan wajannya. Seketika mereka semua langsung terkejut dan bergegas menghampiri Cecil. Sebab Lois sebelumnya telah merobek kantong bahan bakar naga itu. Dan jika menyalakan api di dekat naganya, pastinya akan terjadi ledakan. Saat menghampiri Cecil, Lois dan yang lainnya kini tak sempat lagi menghentikannya, sehingga ledakan kini tak bisa dihindarkan lagi. Untungnya, Valin berhasil memberikan mereka sihir perlindungan sehingga mereka semua tidak terluka. Michelle pun terkejut karena Valin bisa menggunakan sihir tanpa merapalnya. Padahal ia juga baru saja dibangkitkan dan masih butuh banyak energi sihir. Setelah itu, Cecil kini mulai membuatkan mereka makanan dengan daging naganya. Dan ketika telah memakannya, Michelle serta Chilku merasa sepertinya daging naga itu mirip seperti daging lainnya. Namun menurut Lois, mereka tidak perlu membandingkan daging naganya karena daging naga memanglah seperti itu. Lois kemudian memberitahu Valin kalau mereka sebelumnya telah banyak memakan monster sebab mereka tidak sempat menyiapkan perbekalan untuk masuk ke dalam dungeon. Mereka telah memakan monster jamur, monster basilik, bahkan memakan sirah yang hidup. Valin yang mendengarnya merasa kalau itu sangatlah keren dan menanyakan bagaimana rasa dari sirah hidup yang mereka makan. 何 Lois pun akhirnya menunjukkan kepada Valin dan mereka semua monster yang ada di sirah hidup yang juga kini ada di pedangnya. Lois mengatakan kalau ia sebenarnya tidak berniat untuk menyembunyikannya dari mereka. Hanya saja monster itu bisa mendeteksi adanya musuh sehingga ia masih memanfaatkannya. Valin yang melihatnya malah penasaran dan ingin juga memakannya. Lalu mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat dan akan memikirkan lagi rencana mereka selanjutnya pada esok harinya. Valin lalu mendatangi Lois dan menyembuhkan kaki Lois yang sebelumnya disambung oleh Michelle. Valin pun ingin agar Lois tidak melakukan hal yang ceroboh lagi, begitu pula juga dengan Lois. Sementara itu, di luar di tempat bangkai naga itu berada, kini muncul sosok elf yang misterius. Lalu ketika malam telah larut, Cecil kini sedang mempersiapkan perbekalan mereka dan Valin tiba-tiba saja terbangun serta melompat dari jendela. Valin pergi ke tempat naga itu dan bertemu dengan elf misterius yang bernama Jegal. Jegal pun mengatakan kalau ia telah memberikan tugas untuk mencari keberadaan Baginda. Tapi mengapa ia tidak melakukannya dan malah bersantai? Di sisi lain, Lois pun kini terbangun karena pedangnya terjatuh. Saat akan menyimpannya lagi, ia pun melihat kalau Valin sudah tak ada di tempat tidurnya. Ia kemudian mulai mencarinya dan menanyakannya kepada Cecil. Akan tetapi menurut Cecil, ia sama sekali tidak melihat orang yang keluar. Lois pun kini menyadari kalau Valin sepertinya melompat dari jendela. Ia lalu bergegas keluar untuk mencari Valin dan sampai di tempat naga itu. Ia pun terkejut
karena melihat naga itu kini hanya tinggal tulang saja. Hingga ia pun mendengar suara Valin yang sedang kesakitan di dalam naga itu. Lois kini menanyakan apa yang terjadi kepada Valin. Namun tiba-tiba saja Jegal muncul dan mengatakan kalau semua yang ada di dungeon itu adalah miliknya. Lois pun menyadari kalau orang yang ada di depannya itu adalah penyihir Jegal, sang pemilik dungeon. Michelle dan yang lainnya kemudian datang membantu Lois. Sementara Lois yang berusaha membawa Valin malah dihajar dengan keras sehingga membuatnya pingsan. Jegal lalu mengeluarkan buku kitabnya dan merapalkan sihir kuno untuk menyerang mereka. Untungnya Michelle yang mengerti dengan sihir kuno berhasil menghancurkan serangan Jegal. Michelle pun juga kini mengetahui kalau Jegal adalah penyihir yang membuat dungeon itu. Namun sebelum menanyakan sesuatu, Jegal pun langsung menjatuhkan mereka ke dalam tanah. Jegal kemudian mendekati Valin dan memberikan wujud barunya. Ia pun ingin agar Valin menyelesaikan tugas yang telah ia berikan. Di sisi lain, Lois dan kelompoknya kini telah sadar dan berada di dalam sebuah rumah. Chilko yang masih bisa berdiri lalu berniat memeriksa sekitar mereka. Akan tetapi ketika membuka pintu, beberapa orc muncul dan menangkap mereka. Pemimpin orc itu muncul yang bernama Pajah dan berniat ingin menghabisi mereka. Namun Cecin mengatakan kalau mereka adalah teman dari Vargas dan mereka datang ke tempat itu untuk menepati janji mereka mengalahkan naga merah. Para orc pun kini tak jadi menghabisi mereka sebab mereka merasa kalau Cecin sepertinya tidak berbohong karena tubuh dari Cecin juga memiliki bau dari Vargas, yaitu kakak dari Faja. Setelah Chilko menceritakan apa yang terjadi, Faja kini berterima kasih kepada mereka dan ia juga memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan bahan-bahan jamunya. Faja lalu mulai meracik jamunya dan setelah selesai, ia langsung saja meminumkannya kepada Lois dan juga Michelle. Chilko pun menanyakan kepada Faja apakah ia mengetahui penyihir Jegal itu. Faja menjelaskan kalau penyihir Jegal lah yang membuat dungeon itu dan Jegal juga telah lama ada di tempat itu sebelum mereka datang. Ialah juga yang menciptakan monster di dalam dungeon serta mengendalikannya. Ada beberapa monster yang mengabdi kepadanya dan naga merah itu salah satunya. Sepertinya mereka telah membuat Jegal marah karena mengganggu salah satu monsternya. Chilko yang ketakutan karena kekuatan dari Jegal yang luar biasa kemudian memilih untuk pergi karena ia yakin kalau Lois bangun pastinya Lois akan ngotot pergi menyelamatkan Valin. Chilko kemudian meminta agar Faja mengantarkannya mengambil barang-barang mereka. Awalnya Faja menolaknya sebab Chilko adalah pengecut yang meninggalkan teman-temannya. Namun Cecin pun juga ikut meminta agar Faja mau menemani Chilko sehingga Faja akhirnya setuju. Lalu saat telah kembali, Chilko melihat Lois yang sudah sadar dan akan pergi menyelamatkan Valin. Chilko akhirnya duduk dan memohon kepada Lois untuk bersabar. Ia ingin agar mereka kembali ke atas terlebih dahulu dan menyiapkan semuanya. Ia tahu kalau Lois pasti ingin segera mencari Valin, tapi dengan kondisi mereka sekarang, Lois pasti akan langsung tewas. Untuk itu mereka sebaiknya naik ke atas dan melaporkannya kepada penguasa pulau, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dan juga dana untuk menyiapkan perbekalan mereka. Cecin pun setuju dengan Chilko karena bahan makanan yang ia punya juga kini tinggal sedikit. Faja pun juga ikut menenangkan Lois dengan mengatakan kalau ia juga akan membantu mereka jika nantinya Lois sudah kembali dengan persiapan. Lois yang sudah tenang akhirnya setuju dengan rencana mereka. 心配かけてすまなかった。